Jadi ini Menteri Keuangan yang paling strike, paling. Mas Pram digini juga? Iyalah. Ini sama juga. Ini menteri yang paling Ini paling sering ini. Paling nggak datang tuh bangun gedung nggak boleh. Aduh, Pak Haji. Pak Haji. Pak Lut. habis ngelamar orang. Apa kabar Pak Lut? Pak Lut ini dari Metro TV, Pak Lut. Opung ulang tahun ya, selamat ya. Dikasih telepon dari mana-mana. Aku tadi mau kirim malah tapi nggak tega gitu loh. Aku nggak kirimnya. Peranan Bapak Presiden luar biasa. Yap. Entah itu bloknya Amerika, Eropa, Jepang, dengan bloknya Rusia, bloknya RRT, blok negara-negara emerging yang lain, semuanya menghormati Indonesia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Bene? Terima kasih Ibu sudah Oke. menyempatkan waktu, saya juga baik. Sama-sama. Izin Bu, boleh saya nyebut Bu Ani ya? Boleh. Ya, boleh. Nah Bu, bisa dibilang nih Bu, kata orang Ibu adalah salah satu wanita yang paling sibuk di Indonesia. Setuju nggak Bu dengan ungkapan itu? Enggak lah. Kalau paling sibuk di Indonesia itu banyak banget wanita lain yang lebih sibuk dari saya kali. Kalau para ibu-ibu yang harus bekerja, jualan di Iya. pasar, Iya dia harus ngambil barang, dia bawa ke pasar dan dia harus nungguin dagangannya. Para dokter atau para bidan, perawat yang di rumah sakit kadang-kadang mereka nggak tidur. Jadi saya rasa semua banyak wanita-wanita yang mereka kadang-kadang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, itu semuanya bekerja luar biasa keras. Mereka bekerja, mereka harus mengurus rumah, mereka harus mengurus anak, mereka harus menjaga rumah tangganya. Jadi hampir semua wanita yang bekerja maupun bahkan tidak bekerja tapi full time ngurus rumah tangga pun juga luar biasa sibuk. Bener juga sih ya Bu ya. Iya. Jadi semua wanita bisa dibilang sibuk Ada juga, juga gitu. yang bilangnya pengacara, pengangguran, Banyak banyak acara. itu juga sibuk Benar, banget benar. itu. Iya, jadi Iya, kata benar. sibuk itu sangat generik. Iya, Nah, iya. tapi walaupun begitu aku juga sering sih ngelihat Bu Sri Mulyani ikut banyak kegiatan bersama dengan Pak Presiden. Tapi walaupun Bu Ani sibuk, kalau misalnya ada waktu senggang nih Bu, biasanya Ibu Ani ngapain sih Bu? Hobinya gitu? Karena menteri itu pembantu presiden, jadi Ya. ya memang apalagi menteri keuangan berarti membantu presiden di bidang pengelolaan keuangan negara. Dan semua kegiatan pemerintah pasti ada dimensi keuangannya. Jadi tadi kalau disampaikan Betul. sering melihat di kabinet Ya. maupun kegiatan yang lain, ya betul. Ada waktu senggang nggak? Ya relatif nggak terlalu banyak, tapi pasti ada lah. Kalau nggak kita burn out ya. Kalau Benar, kita benar, Bu, sebagai setuju. orang nggak pernah ada waktu senggang. Jadi ya dicari waktu untuk senggang gitu. Biasanya saya kalau waktu senggang itu sebelum tidur, itu senggang. Biasanya ngapain tuh Bu kalau lagi mau bobo? Aku kalau mau bobo baca buku supaya bisa ngantuk. Iya. Kadang-kadang denger musik gitu ya, Oke. untuk change the mindsetnya menjelang supaya menjadi lebih relax dan bisa tidur. Kemudian kita juga waktu senggang kalau weekend pas nggak ada kegiatan main sama cucu. Oh, iya, itu my benar, favorite benar. things gitu ya, main sama cucu itu is always rewarding. Kadang-kadang saya minta mereka sleepovers, jadi kayak pajama Nginep parties ya Bu. sama Kalau mereka. film gimana Bu? Bu Ani suka nonton film nggak sih? Film saya nonton, dulu saya sering ngajak sebelum pandemi ya, teman-teman di Kementerian Keuangan, mereka bingung ada Menteri Keuangan karena udah bosen ngeliat angka, ngomongin ekonomi segala macam. Kalau ada film bagus, kita nonton sama-sama yuk gitu. Kayak kemarin refreshing ya, kita Bu, ya? lihat Mission Impossible itu, The Maverick. Saya bilang kita Mission nonton, terus mereka "Tuh, kok si ibu ngajak nonton lagi, kan sudah nggak ada pandemi, masih ada pandemi asal kita pakai." Terus kita nonton sama-sama. Biasanya kita nonton yang Darkest Hour itu agak serius, sehingga kita ledekin karena ada eselon 1 saya yang ketiduran dengerin Winston Churchill berargue. Tapi kalau Top Gun kemarin semua matanya melek. Wow, Gitu. Atau jadi film Indonesia saya suka, tapi kalau film Indonesia saya lebih banyak nontonnya di iPad saya. nah sekarang
tadi kan udah ngomongin cucu. Saya juga mau ngebahas nih tentang keluarganya Bu Ani. Nah, kalau dari keluarganya Bu Ani, keluarga besar Bu Ani yang bersama orang tua, ada nggak Bu pesan dari orang tua yang Ibu tuh selalu ingat gitu sampai sekarang, yang melekat dan juga Ibu terapkan sampai hari ini? Ya, saya datang dari keluarga sangat besar. Kalau untuk ukuran anak-anak sekarang tuh besar. Iya, benar-benar. Karena saya bersepuluh ya. Saya Wow. anak nomor 7 dari one bapak, one ibu loh ya. Iya. Jadi kan ada orang yang anaknya banyak dari berapa ibu. Iya, Jadi iya. satu ibu, satu ayah. Jadi kita sering berkumpul bersama karena orang tua saya memang menekankan anak-anaknya untuk selalu rukun di Wah, antara kita. luar biasa, Bu. Which is nice karena kita dalam hidup sekarang ini ternyata punya banyak saudara dan teman tuh menyenangkan, apalagi yang rukun gitu ya. Iya, Kalau banyak saudara setuju. tapi berantem capek juga kali Iya, ya. benar-benar Bu. Jadi kalau bicara tentang orang tua saya karena mereka dua-duanya pendidik, ya kita sering di dalam setiap interaksi makan siang bersama itu adalah cara kita mendapatkan pendidikan. Beliau akan cerita tentang karakter, kalau kita bercanda keterlaluan, ngeledekin terlalu sadis, kita selalu dibilang nggak boleh, jaga. Dan yang paling penting karena bapak saya itu musikal banget, Oke, beliau itu seneng musik, bisa menciptakan lagu, bisa main beberapa instrumen. Jadi beliau membuat lagu Nasihat Eyang yang sampai hari ini kita masih ingat dan sekarang bahkan diwariskan ke anak cicit ya. Jadi Jadinya kalau semuanya cicitnya tahu. mereka cucu saya sekarang tahu lagunya. Ingatlah nasihat Mbah Kakung dan Putri. Wah, Pada masih inget nih Bu. kita anak dan cucu. Ini ya, Bu, ya? Diberikan pada ya itu that's my mom. Oke. Diberikan iya, pada hari Idul Fitri gitu, pada saat kita mohon doa restu pertama bakti orang tua nusa bangsa. Jadi Luar kalau kita biasa. tuh dari kecil kita sudah bicara tentang bakti orang tua, Iya. nusa bangsa, kecintaan terhadap negeri, itu sesuatu yang sangat penting. Jadi dan tidak diindoktrinasi tapi dalam bentuk lagu dan kemudian di dalam oke. kegiatan sehari-hari. Jadi kita tidak cuma memorizing cerita-cerita atau lesson atau pelajaran dari orang tua, tapi kita mempraktekkan secara gembira sehingga anak-anak itu juga senang. Dan kebetulan kita dari 10 memang kita semuanya love to sing gitu. Wow. Kita ya kompak lah. Jadi kerukunan itu diciptakan Sangat dengan banyak seni juga ya Bu ya. Kerukunan, dan juga tahu bahwa manusia itu kan otaknya kiri kanan, Iya. ada yang suka akademik tapi juga ada yang art, music, jadi kita istilahnya well rounded gitu istilahnya ya. Kalau momen dengan ibunda yang paling membekas nih dengan Ibu Bu saya Ani, itu kira-kira apa manusia nih, Bu? yang luar biasa Mbak Bene ya. Kalau Iya. dilihat di sini ya, bayangkan tadi saya cerita beliau punya putra-putri 10, tapi bisa menjadi seorang ibu yang kita tuh ngerasa very impressed. Hampir kalau saya sebutkan 10 anak ini, kalau bicara tentang ibu is like very soft Oke. part of our heart gitu ya. Jadi beliau itu sangat halus, beliau sangat penyayang, kelihatan Iya. very berwibawa tapi penuh kasih sayang. Dan lihat itu di sebelah sana, beliau itu tiap hari di depan kita juga bekerja sebagai dosen, peneliti, sekolah terus sambil ngurusin anaknya, sambil ngurusin hari ini makan apa, siapa belanja ke pasar dan segala macem. Masih sekolah terus sampai beliau mendapatkan S3 dan anak-anaknya sekolah terus juga gitu. Iya, Jadi iya, anak-anaknya betul. sekolah, dia juga sekolah terus gitu. Luar biasa Bu. Amazing woman. And then the father, my dad, Yes. itu bapak tuh orang yang sangat bisa mengimbangi. Jadi kalau ibu tuh orangnya sangat serius, kemana-mana baca buku, itu di kamar tidurnya, itu bukan ruang kerja. Oh, Ruang gitu, tidur itu Bu. kamar kerja. Itu tiap Iya. hari kayak bergulat dengan buku, Yep. nulis, karena dulu komputer kan nggak banyak masihan ya. Betul Bu. Tapi kalau bicara sama ibu saya itu bicara tentang statistik, beliau tahu segala macam. Jadi it's a very serious woman gitu yang senang baca, senang bercerita ke anak-anaknya. Dan bapak saya orangnya penggembira tadi, pendidik yang baik. So ya, So it's all in one in iya satu your paket parents, lengkap. iya. Jadi kita senang ya.
bahagia lah kalau dibilang sebagai keluarga bahagia, ya saya akan katakan kita keluarga bahagia. Alhamdulillah. Nah, kalau yang ini nih berarti foto Nah ini sekarang saya bersama- jadi nenek dan kakek. Iya, Kalau bersama tadi anak saya- cucu, Bu, ya. Ya tadi saya sebagai anak dan saya bertemu suami saya waktu saya sekolah di Fakultas Ekonomi UI, dia kakak kelas saya. Oh gitu Bu. Terus ya. kita menikah, kita sekolah bersama ke Amerika, kita punya 3 anak. Anak pertama yang perempuan ini yang di depannya Pak Tony, and then anak kedua yang laki-laki sebelah saya, and then Oke. anak ketiga yang baru kemarin menikah. Ini saya sebelumnya selamat ya Bu, kemarin Ibu baru mantuan. Saya sempat lihat Terima kasih. videonya. Oh gitu Saya sempat ya. lihat videonya dan itu indah banget ya Bu, ada tradisional Jawa tuh. Indonesia kan sangat kaya terhadap tradisi dan kebudayaan. Iya, betul. Yang sebetulnya itu merupakan suatu refleksi dari nilai-nilai luhur Iya, Bu. yang menggambarkan apapun ya kebangsaan kita hidup itu kan sebagai makhluk sosial diikat oleh ikatan sosial, budaya, dan di situ tradisi, agama, dan kebangsaan itu semuanya yang mengikat kita sebagai manusia. Dalam hal perkawinan, kebetulan karena anak saya yang terakhir ini laki-laki, istrinya adalah juga orang Jawa gitu. Jadi Ya. kita menggunakan tradisi Jawa, Oke. Jawa Solo. Jawa Dan Solo. di situ waktu saya menikah dulu sama Pak Tony juga pakai Jawa. Jadi saya sangat familiar pertama iya. tadi mengenai siraman, terus mecah kendi, pecah pamore, terus jualan dawet, Dawet, gitu benar, ya. benar, benar. Tapi kalau dulu saya dari pihak perempuan memang lebih banyak gitu. Kalau laki-laki kan sebetulnya lebih sederhana. Midodareni, habis itu kemudian akad nikah. Terus karena saya kemarin adalah sebagai anak terakhir yang menikah, jadi saya ada upacara tumplak punjeng kayak gitu. gitu. Jadi ya it's sebetulnya a lot of symbolic values yang ingin ditunjukkan. Kita mungkin ngelihatnya dari sisi estetika cantik, tapi juga dari sisi nilai-nilai implisit yang terkandung di dalam setiap itu berbagai tradisi atau hal-hal yang kita lakukan itu seperti mendidik anak, mendoakan, kita memiliki harapan kepada mereka supaya menjadi anak yang baik, mandiri. Betul, Bu. Mereka juga menjalankan agama. Iya. Nah, hal-hal seperti itu adalah sebetulnya muncul di dalam tradisi-tradisi yang dibungkus dengan berbagai hal. Keindahannya kan di situ, pakai baju Jawa, kemudian ada nginjek telur, cuci, kucur-kucur. So how itu semuanya kan menggambarkan suatu estetika yang sangat baik. Iya, betul. Dan Bu. itu membuat orang kan kalau orang menikah terus cuma dikasih lecturing, kamu harus begini ya, sebagai suami kamu jadi ini ya, kamu orang tua kan hidup itu kan kering banget. Tapi hidup itu sebagai manusia we have so many aspek ya sebagai manusia yang punya tadi kultur, punya budaya, punya value sosial dan tradisi. Betul Bu. Selain Jadi tadi banyak banget agama ya dan nilai kebangsaan. value-nya. Kalau dari Ibu sendiri sebagai seorang ibu, pola pengasuhan Ibu Sri Mulyani kepada anak-anak itu seperti apa Bu? Boleh diceritain nggak Bu? Pertama kalau mengikuti garis orang tua saya yang memang pendidik ya, jadi dalam hal itu mendidik anak paling penting pada awal waktu masa kecil, nggak boleh kita merusak rasa percaya diri anak. Oh, noted, Jadi the Bu. most important adalah menciptakan suasana aman sehingga anak itu bisa menjadi dirinya sendiri. Itu kan yang paling sulit karena kadang-kadang kita orang tua tuh kepengennya anak, kalau saya sukanya botol ya harusnya anak saya persis kayak botol, kalau bentuknya adalah cangkir ya dia harusnya seperti saya cangkir. We want to shape them exactly seperti kayak kita, itu biasanya. Dan dalam situasi kayak gitu biasanya kita akan banyak sekali mengalami berbagai interaksi, bahkan sampai terjadi konflik yang kadang-kadang secara tidak langsung merusak tadi self esteemnya anak-anak. Anak-anak merasa aku tuh sebetulnya berharga nggak sih? Aku tuh sebetulnya pandangan saya, karakter saya, sifat saya itu dihargai nggak sih gitu ya. Nah itu bisa kalau begitu mereka sudah hancur di awal ya agak susah bangunnya. Nanti kalau mereka menjadi dewasa menjadi orang yang penuh dengan tadi trauma masa kecil. Jadi menurut saya orang tua saya mendidik saya, kami semuanya dengan 10 anak tapi relatively kita
bisa berkembang maksimal, sekolahnya relatively baik Iya. gitu ya, dan kita bekerja juga nggak ada yang jadi penjahat. Bener, bener gitu banget, ya bener dalam banget. hal ini. Bahkan kayaknya di antara kita nggak ada yang merokok dan segala macam. Jadi Wow, relatively luar oke. biasa ya Bu. Itu adalah karena ya value itu dimasukkan di dalam keseharian. Jadi saya mendidik anak-anak saya dan sekarang ke cucu saya juga membuat mereka menjadi be themselves gitu ya. Dan kemudian mereka memiliki empati, itu yang paling penting. Karena kita kan nggak hidup sendiri. Iya, betul. Kalau kita cuma bilang kamu harus confidence, kamu harus punya self esteem, tapi kemudian kita nggak mampu untuk relate sama orang lain. Iya. Untuk bisa relate sama orang lain ya Anda harus punya empati. Oh Mbak Bene ini udah makan belum seharian, kayaknya tadi udah nungguin saya terlambat, kayaknya capek gitu ya. So you have to empati. Empati itu harus setiap hari dilatih. Umpamanya kalau di rumah di antara mereka, antara anak-anak itu hubungannya kompetisi atau saling sharing gitu kan, atau dengan orang-orang yang bekerja di lingkungan kita, katakanlah mbaknya yang kerja di Garma, mereka harus respect pada mereka. Iya. Meskipun kalau dikatakan kedudukan sosialnya beda, tapi kita nggak pernah membedakan. Jadi dalam hal itu artinya mereka secara sosial menjadi makhluk ya, manusia yang bisa merasakan orang lain, punya empati dan menghormati orang lain. Nggak mencuri jelas. Itu penting. Itu kejujuran, respect terhadap other people feeling. Itu saya rasa penting. Kalau orang Jawa dulu zaman saya kecil, karena saya dibesarkan dalam keluarga Jawa, ya sopan santun Jawa. Kalau dulu kan pakai bahasa kromo gitu kan. Oke, Bu. Kalau sama eyang saya, mbah saya, kalau kita ketawa, wah nggak boleh, anak wedok nggak boleh kayak gitu. Oh, jadi harus sopan ya. Harus duduknya pun harusnya diatur kan kayak gitu-gitu. Kalau sekarang mungkin lebih relax dari sisi kayak gitu, tapi value intinya tetap sama. Iya. Sebagai manusia Anda harus punya kepekaan terhadap nilai-nilai yang proper gitu ya. Dan juga harus bisa membawa diri. Itu ya sebetulnya hal yang Luar biasa sih Bu, banyak banget nih pelajaran, saya jadi banyak belajar dan harus banyak belajar kayaknya dari Bu Sri Mulyani juga, karena memang kadang-kadang kita pengennya apa, jadinya malah maksain ke anak ya Bu ya, itu tuh saya Ya, itu anak kan challenging banget sih buat saya juga. banyak gitu. orang yang anggap anak itu sebagai proyeknya dia gitu. Padahal anak itu menurut saya kan titipan ya. Iya. Kita bisa jadi parent, dapat anak, kita juga nggak milih anaknya jadi akan seperti apa kan, kayak nggak seperti kayak di pabrik atau di toko saya mau anak yang kayak gini kan enggak. Iya, betul. Jadi apapun yang diberikan oleh Tuhan Allah itu adalah titipan. Ya, we have to make the best of them gitu, and Setuju. growing menjadi orang yang memang sudah ditakdirkan oleh Sang Pencipta menjadi bagian dari kita. Iya, true Bu, setuju saya. Sekarang saya mau ngobrol dikit nih tentang relationship pertemanan Ibu dengan seorang perempuan yang juga sangat luar biasa, kebanggaan Indonesia, nggak kalah keren nih Bu. Seorang ibu juga, menteri juga, menteri luar negeri ya Bu Retno, benar. Tapi sebelumnya kita nonton Pesti. dulu lah Bu. Ini ada video nih, kayaknya unggahan Ibu ini kayaknya nih. Oh iya ini. Lagi sholat Id sama-sama. Oh, Kalau yang bersama-sama itu ya. waktu terima Obama, ini waktu G20, ini G20. waktu 17 Agustus, ini 17. Wow, Ini 17 Agustus. banyak pidato banget presiden. momen-momen. Ini Alak yo Ben. Wah. 17 Agustus. Ini waktu mendampingi presiden Iya. di Semarang. Ini waktu G20. Ini dengan Menteri Keuangan Arab. Banyak nih Bu netizen yang bilang bahwa Ibu tuh BFF, best friends forever, bestie goal, lah Bu. Bestie goal, Ini ya. teman dari SMA ya Bu ya, sama Bu Retno? Kami dari satu SMA yang sama, Iya. ya. Walaupun jurusannya beda, tapi Retno kan unik ya. Mungkin Oh, gitu. kalau saya SMA memang kegiatan saya banyak banget. Retno juga kegiatannya banyak, tapi dia ke pramuka segala macam. Kalau saya OSIS, saya pernah jadi ketua OSIS, saya paskibraka dan yang lain-lain, olahraga, tim voli sekolah gitu ya, kayak gitu. Karate saya ikut. Iya. Jadi saya segala macam.
Tapi saya tahu Retno sama saya walaupun nggak pernah satu kelas gitu. Jadi waktu ketemu lagi kita sebenarnya nggak connect terus ya. And then suddenly waktu saya di kabinetnya Pak SBY, saya jadi Menteri Keuangan kan waktu itu, terus terjadi tsunami Aceh. Oke. Tsunami Aceh, kita kan kemudian mengumpulkan banyak sekali negara-negara dan itu ya di salah satu di JHCC gitu. Iya. Terus tiba-tiba ada dia gitu. Saya tahu ini Retno. Retno kamu ada di mana? Dia sekarang udah di salah satu direktorat jenderal waktu itu. Oke. So then we connect lagi gitu. Connect. Dia di Kemenlu. Terus karirnya dia menjadi duta besar. So kita sering in contact. Jadi waktu kemudian saya dipanggil pulang sama Pak Jokowi lagi untuk gabung, dan saya tahu ada teman saya Retno, ya kita jadi makin erat aja. Seneng lah makin dekat kalau ya, Bu? dalam kan jarang ya satu kabinet itu dari satu Betul. SMA yang sama. Betul, iya. Jadi kita merasa ada special relationship dan memang ya enak ngobrol sama Retno, enak. Luar biasa awet banget gitu ya Bu pertemanannya. Nah, Iya. sekarang kita mau bahas role-nya Bu Ani sebagai Menteri Keuangan. Dimana kalau misalnya ngomongin Kementerian Keuangan tuh kayaknya kita nggak bisa lepas Bu dari ngomongin APBN gitu. Kayak udah tertera jelas di website officialnya Kemenq juga adalah seperti ini. APBN adalah hashtag uang kita. Iya. Uang rakyat Indonesia yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia ya Bu. Nah, bagaimana nih Bu Ani melaksanakan amanah besar ini sebagai pengelola dan pengawal APBN? Kalau Menteri Keuangan kan kalau nama kita yang populer bendahara gitu ya. Iya, Tapi ini bendahara negara. Bendahara gitu. negara ya, Bu. Jadi ngurusnya keuangan negara. Nah, keuangan negara juga diatur oleh undang-undang dalam hal ini. Cakupannya luas banget gitu, Iya. karena segala sesuatu yang bisa di-measure dalam uang itu masuk dalam domainnya keuangan negara. Makanya ada kekayaan negara, ada kekayaan negara yang langsung, ada yang dipisahkan gitu. Nah, waktu saya jadi Menteri Keuangan, terutama pada zamannya Pak Jokowi ini, kan beliau itu sangat aktif. Dulu kan suka belusukan langsung ke rakyat, connect, communicate langsung. Itu leadership style-nya Pak Jokowi ya. Dan saya lihat juga menggunakan sosial media. Kebetulan waktu saya ada di Bank Dunia sebelum dipanggil sama beliau, saya juga sudah mulai menggunakan sosial media waktu itu untuk komunikasi mengenai apa-apa hal pembangunan yang dilakukan oleh Bank Dunia di seluruh dunia gitu kalau saya pergi gitu. Nah, jadi waktu saya kembali terus saya lihat waduh, tantangan keuangan negara ini makin kritikal ya, karena masyarakat tentu mesti paham kenapa saya sebagai warga negara kalau saya punya pendapatan saya harus bayar pajak. Hubungan antara negara dengan rakyat itu masih banyak yang kalau bisa dikatakan pendidikan kewargaan negara di Indonesia itu perlu untuk makin direvitalisasi untuk masyarakat tuh apa sih artinya menjadi bagian Republik Indonesia gitu. Kalau saya kan dari kecil pendidikan dari orang tua saya tadi ingatlah nasihat Mbah Kakung dan Putri itu kan pada kita anak dan cucu. Salah satu adalah pertama bakti orang tua nusa bangsa. Jadi buat saya dari kecil itu saya sudah dididik bahwa saya itu sebagai bagian dari bangsa Indonesia, saya berbakti tidak hanya kepada orang tua tapi kepada bangsa, nusa dan bangsa. Dan kemudian waktu kita menjadi dewasa kita tahu apa artinya berbakti gitu. Tapi rakyat mungkin tidak tahu. Kalau saya bagian dari bangsa Indonesia, banyak yang kemudian saya sebagai bangsa Indonesia, negaranya katanya kaya, harusnya segala macam tuh harusnya ya free dong, gratis gitu kan. Padahal enggak ada ya, Bu. tuntutan kayak gitu. Enggak salah sebetulnya. Tapi kan ada harapan antara rakyat kepada negara. Nah, untuk adanya kontrak antara negara dengan rakyat tuh dibutuhkan uang kan. Oke, iya. Apakah saya kepinginnya tinggal di Indonesia tuh jalan-jalan harusnya mulus semua, ya kan nggak bisa simsalabim harus dibangun. Saya pengennya di Indonesia tuh listrik itu di mana-mana ada wifi, itu kan harus dibangun. Saya kepinginnya kalau pergi sekolah anak saya tuh sekolahnya bagus. Itu kan juga harus dibangun, gurunya harus dibayar. Saya kalau lagi sakit itu berarti saya bisa pergi ke puskesmas dan segala macam. Jadi tuntutan masyarakat itu memang ada, tapi untuk bisa mengadakan itu harus ada keuangan negara. Jadi waktu saya jadi Menteri Keuangan tadi bilang hashtag uang kita. Saya mengatakan yang membiayai ini semua adalah dari kita sendiri karena kita negara merdeka, negara berdaulat.
Makanya waktu itu di dalam komunikasi sosial media, saya minta sama jajaran Kemenko, ayo kita berkomunikasi dengan masyarakat. Dia tahu bahwa semua uang pajak yang mereka bayar itu kembali ke mereka. Negara ini kalau mau menjadi besar ya kita sendiri yang harus membangun bersama, dan bangunnya itu. Terus orang bilang, Bu, masa rakyat kecil suruh bayar pajak? Rakyat kecil kalau dia nggak punya pendapatan dia nggak bayar pajak, negara malah bantuin dia. Asuransi kesehatannya dibayarin PBI, kemudian dia mungkin kalau dia miskin masuk dalam PKH, mendapatkan sembako. Jadi hal-hal seperti itu mengatakan bahwa tidak berarti kemudian kalau bayar pajak semua orang regardless kaya miskin semuanya dibayar. Pajak itu kayak gotong royong. Kalau yang tidak mampu ya nggak bayar pajak. Yang mampu yang bayar. Bayarnya sesuai dengan rate kemampuannya. Makin kaya dia 35 miliar pendapatannya, dia bisa masuk dia bisa masuk 35%, 5 miliar maksudnya per tahun gitu. Jadi itu aspek gotong royong yang dibangun dan akuntabel. Kemudian rakyat bilang, oh ya kalau saya bayar pajak aku dapat apa? Ayo kita jelasin, nih sekian untuk bayar, untuk bangun sekolah, ini untuk infrastruktur, untuk kesehatan, untuk bantu orang miskin, kan kayak gitu. Iya, benar-benar. Jadi rakyat tahu, oh iya itu perlu pendidikan banyak sekali. Dan baru-baru ini juga Kemenq baru merilis kinerja APBN semester 1 ya Bu, tahun 2022 yang tercatat surplus ya Bu, alhamdulillah. Begitupun dengan keseimbangan primer yang juga surplus Bu. Ini pencapaian yang luar biasa sih sebenarnya Bu ya. Boleh diceritain nggak dikit Bu tentang hal ini? Ya, APBN itu kan dibangunnya per tahun. 2 tahun terakhir sesudah mulai terjadinya pandemi tahun 2020, kan kita semua masih ingat ya, 2020 pandemi bulan Maret. Betul. Kabinet yang biasanya kita rapat, kita nggak rapat secara fisik, kita tiba-tiba pindah ke Zoom. Rakyat nggak bergerak waktu itu, bahkan PSBB tingkat 4 gitu. Dalam kondisi pandemi kan semua kegiatan relatif terhenti, jadi kegiatan ekonomi juga terhenti, maka kondisi ekonomi drop, makanya APBN kita pendapatan dari pajaknya turun, tapi belanjanya banyak banget untuk orang-orang yang kena sakit COVID itu ditanggung pemerintah semua, tenaga kesehatan, rumah sakit dibangun, kemudian kita menambah bansos gitu ya, karena rakyat yang biasanya bisa jualan warung Tegal nggak bisa jualan karena memang nggak ada orang yang boleh keluar kan waktu itu. Jadi kita memperbanyak bansos, kita juga bantuin usaha kecil. Bapak Presiden bantu para pedagang kaki lima karena ya mau pedagang kaki lima nggak ada yang keluar rumah. Jadi waktu itu APBN dalam kondisi sangat berat sehingga defisitnya nambah. Penerimaan kita pas turun, belanjanya lagi banyak banget. Makanya tahun 2020, 2021 dan 2022 ini kita defisitnya bisa di atas 3%. Dari PDB kita, dari size ekonomi. Nah, sekarang dengan 2021 terjadi pemulihan ekonomi, 2022 juga pemulihan ekonomi jalan cepat, kita mungkin bisa berharap 5% pada semester 1, pendapatan pajak kita nambah lagi pas harga komoditas lagi naik gitu. Jadi memang pendapatan kita banyak sekali, belanjanya tetap kita jaga disiplin sehingga sampai dengan bulan Juni ini kita masih surplus 78 triliun. Dan primary balance itu artinya dari pendapatan operasional dengan belanja operasional kita masih positif di atas 200 triliun. Itu luar biasa. Luar biasa Bu itu. Itu luar biasa, itu sisi positifnya. Nah sekarang saya mau nanya tantangannya nih Bu untuk mencapai itu semua. Apa sih Bu tantangan terbesar nih melaksanakan APBN ini, baik secara internal, baik secara eksternal juga gitu Bu. Mengingat kan saat ini perekonomian dunia juga sedang bergejolak ya Bu ya. Jadi APBN itu adalah instrumen kebijakan dari pemerintah, namanya disebutnya instrumen fiskal, fiscal tools. Fiskal namanya instrumen ya, kalau kita punya pisau gitu kan, dia tidak menjadi tujuan, dia dipakai untuk apa? Untuk memasak gitu. Jadi fiskal juga sama, dia adalah instrumennya pemerintah ya eksekutif, presiden dengan seluruh kabinetnya, dan negara bahkan dengan legislatif, yudikatif untuk bisa menggunakan resource itu, toolsnya itu, instrumennya itu untuk mencapai cita-cita negara. Nah kita kan punya cita-cita negara, pengen Indonesia itu maju, berdaulat jelas, adil, makmur kan, kita pengen juga di dalam dunia Indonesia itu bisa ikut di dalam pergaulan dunia, menjaga ketertiban dunia, itu semuanya pasti membutuhkan seperti pembukaan undang-undang dasar kita. Nah
toolsnya fiskal APBN itu tergantung pada situasi ekonomi saat itu. Kalau ekonomi lagi berat seperti yang terjadi pandemi kemarin, APBN harus mengangkat kembali. Itulah makanya disebutnya counter cyclical. Waktu siklusnya turun, APBN narik ke atas, mengcounter siklus. Waktu ekonominya sekarang di negara-negara maju itu overheating, inflasi tinggi, dia harus mulai menarik ke bawah lagi untuk stabilisasi. Hari ini APBN pokoknya lagi shock gede, ini harga minyak naik, harga pangan naik, harga pupuk karena perang yang ada di Ukraine. Ini menyebabkan kalau harga minyak langsung masuk ke Indonesia dengan harga yang lonjak, rakyat pasti gak akan mampu. Makanya kita shock yang besar ini kita absorb. Itu kalau seperti naik mobil, Mbak Bene, kalau naik mobil kan ada lubang, kita kadang-kadang nggak ngerasa karena kita punya shock absorber yang bagus, pernya itu bagus. APBN ini hari ini menjadi shock absorber. Jadi pertanyaannya, kesulitannya apa? Untuk menjadi fiscal tools yang baik, APBN juga harus sehat. Padahal kadang-kadang APBN itu kerjanya luar biasa keras, kayak yang terjadi 2 tahun. Jadi ini dilema mengenai APBN-nya harus tetap sehat, supaya dia bisa melindungi rakyat dan ekonomi, tapi APBN kadang-kadang harus bekerja sangat keras. Tantangan internal ya tentu jajaran Kementerian Keuangan harus mampu mengelolanya. Yang dari sisi penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, mereka harus bekerja sesuai dengan potensi ekonomi. Kalau memang ada potensi pajak ya harusnya diterima. Itu jangan sampai bocor, nggak boleh korupsi. Yang sisi belanja juga sama, belanja kementerian lembaga kayak di sini Mensesnek, tapi juga dari kementerian yang lain PUPR, bikin jalan, air bersih, bandara dan yang lain-lain, itu juga harus dilakukan secara baik. Transfer ke daerah, pemerintah daerah juga harus melakukan yang baik. Jadi tantangannya internal mendesain APBN-nya harus baik, betul. Eksekusinya juga harus baik. Dan kita harus terus melihat kondisi ekonomi karena ekonomi kan berubah terus. Dinamikanya besar ya Bu. Waktu 2 tahun yang lalu harga minyak tuh sempat 0 waktu COVID. Sekarang 120. Jadi wush naik ke atas. Kondisi ekonomi yang terus bergejolak. Jadi kita juga tidak boleh kemudian APBN-nya harus begini no matter what, kan nggak begitu. Tapi very dynamic, apa yang disebut volatility itu harus juga kita bisa jaga. Oke Bu, tadi kan udah juga nih menjelaskan tentang APBN dan udah ngobrol banyak. Nah, saya mau ngomongin kegiatan yang baru-baru ini nih Bu. Ini Indonesia kan untuk pertama kalinya ya Bu memegang mandat sebagai presidensi G20 yang dimana tentunya ini memberi dampak yang sangat positif gitu Bu, terutama untuk perekonomian juga. Tapi mungkin banyak kawan kabinet yang belum paham betul atau kawan kabinet nih pengen tahu lebih dalam gitu ya Bu ya. Apa sih Bu manfaat yang langsung bisa diterima oleh masyarakat gitu dari adanya presidensi G20 ini? Pertama namanya G20 Group 20. Itu adalah 20 negara yang punya ekonomi size-nya terbesar di dunia. Itu satu. Kedua, G20 dibentuk waktu itu sebagai respons terhadap krisis ekonomi dunia yang terjadi untuk tingkat presiden itu tahun 2008-2009. Jadi G20 ini memang forum ekonomi yang utama di dunia. Elit kalau bisa dikatakan. Untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategik mempengaruhi dunia. Terus kita bilang kenapa sih Indonesia harus mikirin dunia, mikirin diri sendiri aja belum tentu gitu. Iya nggak bener juga Indonesia dipengaruhi dunia, dunia dipengaruhi Indonesia. Dan dari semenjak negara ini merdeka, para pendiri bangsa kita itu sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan ikut aktif di dalam menjaga ketertiban dunia itu berdasarkan perdamaian abadi. Nah, dalam forum G20 Indonesia sekarang jadi presidensi. Presidensi itu berarti dalam G20 kita membahas hal-hal yang sangat penting mempengaruhi dunia. Sekarang ini perang di Ukraine, geopolitiknya tinggi, persaingan Amerika dengan RRT katakanlah. Dan kita kemudian melihat ekonominya terguncang gara-gara pandemi. Kita mencoba menyembuhkan ekonomi gara-gara kena pandemi. Lagi kita mau menyembuhkan, inflasi melonjak tinggi, ditambah perang makin tinggi makin. Sehingga para pembuat kebijakan ekonomi termasuk dalam hal ini Menteri Keuangan dan Bank Sentral yang menjadi motor utama dari G20 itu adalah Menteri Keuangan dan Bank Sentral karena
fokusnya memang tadi forum ekonomi. Nah ini kita harus bicara, kalau inflasi tinggi suku bunga harus dinaikkan, tapi suku bunga dinaikkan oleh bank sentral di negara maju akan melemahkan ekonomi, padahal kita baru pulih dari pandemi. Jadi ini kebijakan yang sangat sulit ya. Itu penyebabnya kemudian kalau inflasinya karena pangan, ya pangannya yang harus dibenerin. Kalau energinya yang harus dibenerin. Nah hal ini kemudian dibahas di dalam forum G20. Ini leadership Indonesia sangat penting. Peranan Bapak Presiden luar biasa. Di dalam pertama Indonesia direspek karena situasi dunia yang sekarang fragmented. Dan kita selama ini dianggap sebagai negara yang non-blok. Dan oleh karena itu entah itu bloknya Amerika, Eropa, Jepang dengan bloknya Rusia, bloknya RRT, blok negara-negara emerging yang lain semuanya menghormati Indonesia. Tadi pertanyaannya itu manfaatnya untuk apa? Secara langsung. Secara langsung atau tidak langsung? Kalau langsung adalah kalau dunia perang habis-habisan, Indonesia kena dampak jelek nggak? Pasti. Nah, Iya, jadi betul. artinya Indonesia sebagai presidensi diharapkan bisa menjadi penengah yang baik. Itu manfaat langsung. Dunia harusnya menjadi lebih damai sehingga semua negara bisa tumbuh baik. Manfaat langsung mungkin yang dipikirkan sama Bene atau yang lain-lain adalah, Bu kita dapat berapa sih gitu, ngeluarin duit berapa, dapatnya apa gitu. Itu kan sangat mikro tapi ya oke lah kalau mau concernnya seperti itu. Belanjanya tuh sebetulnya sesuai dengan belanja kementerian lembaga. Umpamanya Kementerian Keuangan sama BI kemarin menjadi host. Kita melakukannya di Jakarta. Waktu di Jakarta terjadi kemarin Omikron. Jadi kita di sini mereka akan menginap di hotel. Itu berarti pada saat Omikron naik hotel kosong. Grup 20 datang kan jadi menambah okupasi. Itu bagus. Mereka juga pasti belanja di sini, jadi itu menambah. Waktu kita bikinnya di Bali itu lebih lagi, waktu itu Bali waktu terjadi Omikron atau Delta kosong. Jadi begitu kita mau memulihkan lagi pariwisata dengan G20, kalau di Kementerian Keuangan sama Menteri Keuangan dan Bank Sentral itu jumlah delegasinya bisa mencapai 600. Itu yang langsung. Belum kemudian wartawan dan segala. Karena kalau begitu lihat semua menteri-menteri keuangan negara yang penting, pasti wartawan seluruh dunia juga datang. Belum kemudian kita bikin side event. Jadi perusahaan-perusahaan dari global juga datang. Ini yang menyebabkan kemudian dampak ekonomi yang positif tadi. Yang kita keluarkan untuk belanja menjadi perhelatan itu yang masuk dan dibelanjakan oleh mereka yang datang cukup banyak. Itu juga untuk generasi muda apa manfaatnya? Kita akan mengatakan, anak-anak generasi muda Indonesia, look, you are actually among all those country yang actually matters a lot for the world gitu ya. Jadi anak-anak muda Indonesia harus merasa bahwa berarti kita tuh sama sejajar dan bisa memimpin negara-negara yang selama ini kita anggap lebih maju gitu. Dan itu menimbulkan suatu confidence yang bagus. Interaksi Youth 20 membuat mereka juga bisa berinteraksi dengan negara-negara tersebut. Jadi saya rasa ini akan memberikan dampak yang luar biasa penting. Nah tadi kita setelah ngomongin dinamika perekonomian nih Bu, kita sekarang mau ngomongin dinamika masyarakat. Nah kadang-kadang Bu ada pro dan kontra, ada respon positif tapi juga ada respon negatif. Ada lovers but there's haters gitu. Tapi itu biasa ya Bu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi untuk pejabat publik nih seperti Bu Ani gitu. Nah tapi saya penasaran sih Bu, bagaimana nih Ibu bisa menanggapi haters atau menanggapi komen-komen negatif yang di kehidupan nyata atau bahkan di media sosial. Bagaimana Ibu bisa berbicara, bisa selalu tenang, tetap lugas, tetap tertata gitu loh Bu kata-katanya. Meskipun situasinya kadang-kadang sulit. How do you control your emotions, Bu? Ya. Pertama kita sebagai pejabat publik tahu bahwa kita akan discrutinize gitu ya. Akan dilihat terus secara detail. Cara kita pakai baju, cara ngomong, rambut kita, dan kemudian substansinya. Kalau substansinya kan kita bicara tentang keuangan negara. Jadi banyak orang yang berkomentar karena tidak tahu, ada yang berkomentar karena sok tahu, ada juga yang berkomentar karena sengaja ingin karena mereka berbeda pendapat dengan kita. Ada yang berkomentar memang kepinginnya tadi fitnah atau yang tadi disebut hater tadi, yang memang mungkin ya di dalam suasana media sosial sekarang
ya banyak yang menggunakan platform itu untuk mencurahkan segala macam melalui jempolnya itu kan jadinya. Jadi gimana respons kita? Kalau mereka yang menyampaikan itu tidak tahu, ya kita beritahu. Makanya saya bilang kalau ngomongin ekonomi sama keuangan negara kan kadang-kadang sulit ya, karena dianggap itu sangat teknikal atau spesifik. Jadi saya minta kepada Kemenq diterjemahkan dalam bahasa orang biasa sehingga masyarakat biasa ngerti. Kadang-kadang masyarakat biasa nggak perlu dijelasin, tapi pakai simbol aja. Umpamanya waktu itu, oh akan ada PPN sembako akan dipajekin, tega-teganya Sri Mulyani, itu rakyat semua dipajetin semuanya gitu. Ya, cara jawabnya saya pergi aja ke pasar, terus saya ketemu sama para pedagang, terus saya tanya, Bu bener Bu berasnya dipajekin? Iya Bu saya dengerin. Wah nggak ada, kita nggak akan majekin beras, kan kayak gitu. Jadi kadang-kadang menjawabnya adalah dengan cara yang kita anggap bisa connect dengan masyarakat. Makanya tadi saya bilang empati itu penting banget. Kalau rakyat concern mengenai kemarin masalah COVID, kita juga sampaikan ini lo belanja yang banyak untuk COVID. Masyarakat ngomongin tentang utang gitu ya. Ya kita akan sampaikan utang Indonesia itu sekian, dipakainya untuk apa saja, kemudian cara kita mengelolanya seperti ini. Dan itu kalau untuk orang yang memang benar-benar ingin tahu dan pengen dapatkan informasi biasanya oke. Tapi kalau yang haters karena memang mereka professionally emang harus meng-hate kita. Ya kita nganggap di dunia itu ya nggak mungkin kita nyenengin semua orang gitu. Betul, Bu. Perbedaan itu ya menurut saya sah-sah aja, apalagi dalam demokrasi gitu. Selama ya sebetulnya kesantunan itu penting menurut saya. Karena saya dari kecil dididik sama orang tua saya, even kalau kita lagi kesel kita nggak boleh, kalau orang Jawa bilang misuh-misuh gitu. Kalau itu artinya mengata-ngatain orang secara kasar itu nggak ada di dalam kamus saya ya. Nah, oleh karena itu kalau saya ngelihat orang bisa ngomong kasar kayak gitu, pertama itu merefleksikan pendidikannya dia, latar belakangnya. Yang kedua saya pikir ya kalau ada orang seperti itu ya dibalas aja. Kalau memang itu perlu dijelasin kita jelasin. Gimana kontrol emosi? I think kita menganggap kalau orang yang pecah emosinya itu jelek ya. Tapi apalagi emosi kemarahan ya. Makanya kalau di dalam agama Islam disebutkan kalau kamu marah minum, wudu, mandi, sholat. What does it mean? Actually, menahan diri itu adalah sesuatu yang mulia. Even though kamu sangat emosional. Cara menahan diri, ya kita minta bantuan itu tadi. Dengan air, karena marah itu kan panas ya. Jadi kita minum air lah yang enak. Adem. Kalau ya adem, kita wudu, kita mandi bahkan, kemudian sholat, kita menenangkan diri. Saya rasa setiap orang punya mekanisme kayak gitu. Kalau saya nganggap itu udah diajarkan seperti itu, ya kita jalankan aja. Untuk menata pikiran, ya karena kita mengerjakan pekerjaan kita fokus dan detail, ya kemudian cara menjelaskannya, saya biasanya berpikir ini kayak lawan bicara saya itu ngerti nggak ya? Saya bisa lihat wajahnya, matanya, senyumnya. Dia kelihatannya ngerti nggak ya gitu. Makanya kalau saya ngomong saya selalu ngeliatin siapa yang saya ajak bicara. Even dalam forum yang besar, saya akan lihat ini bener nggak nih. Dan saya biasanya sampaikan sama teman-teman Kemenq, kalau kamu terlalu asik bikin pidato yang mereka udah kuasai tapi nggak peduli yang denger siapa, ya nggak akan connect. Jadi saya mengajarkan kepada teman-teman Kemenq, coba you connect who's the audience. Audience-nya itu latar belakangnya apa. Dan kita bisa desain supaya informasi kita itu disesuaikan supaya efektif. Karena kalau enggak saya sih tetap aja bisa bikin pidato yang sophisticated but no one is going to like listen, nggak boleh kayak gitu. No one understands juga. Nggak ngerti, nggak listen, boring atau nggak understand tadi, itu menjadi penting. Masih membahas media sosial nih Bu ya. Di kalangan generasi muda saat ini kan, kalau Ibu pernah dengar nih ada nih hal-hal dan
ungkapan yang viral gitu, seperti fear of missing out, atau kalau misalnya ibu lihat itu namanya FOMO atau YOLO bu, you only live once. Nah, tapi itu efeknya tuh gaya hidup anak-anak muda itu jadi kayak cenderung konsumtif gitu loh bu. Jadi nggak aware untuk investasi yang sebenarnya penting gitu untuk masa depan. Sebenarnya sih ini nggak bisa digeneralisasi juga ya bu ya, tapi kan stigma itu melekat gitu kepada generasi milenial dan Gen Z gitu. Nah, sebagai seorang Ibu Sri Mulyani, bagaimana sih Ibu melihat fenomena ini, Bu? Kan setiap generasi pasti punya karakter, kelebihan dan mungkin juga keunikan, kalau nggak dibilang kekurangan, keunikan. Anda-anda yang ada di dalam milenium yang baru ini, yang dikarakterkan dengan teknologi digital, saya mengakui ini bukan suatu era yang mudah sih menurut saya. Zaman kita barangkali kita mengatakan infiltrasi dari value, pengaruh dan segala macam itu kan karena belum ada digital teknologi, sifatnya sangat perlahan atau relatifly bisa kita kelola. Karena dulu waktu saya zaman remaja seperti Anda semuanya, TV itu nggak ada sampai saya baru kelas 5 SD. Kita baru punya TV. TV pun satu, hitam putih, ditonton oleh satu keluarga. Kita juga channel nggak ada, adanya channel cuma TVRI gitu kan, kayak bener, gitu Bu. Ya. Oleh karena itu zaman sekarang anak-anak milenial itu tadi ya, apakah dia fear of missing out, it's because Anda dikepung dengan sebuah teknologi yang membuat Anda itu selalu connected gitu. So kalau suddenly saya kok nggak ngerti ya, kalau saya nggak ikut ya, oh kok mereka pergi ke sana, karena semua orang mau pergi ke WC, mau pergi ke Bali, mau pergi ke Kutub Utara, dia langsung showing di dalam itu dan langsung viral. Oh dia udah sampai di sana, oh dia beli baju ini, dia itu, and then the conversation, pembicaraan di antara anak-anak generasi muda itu di-drive dan di-influence oleh stream dari berbagai informasi. Iya, betul. Ini membuat Anda sangat sulit untuk menjadi diri Anda sendiri. Karena kalau zaman dulu kita menjadi diri sendiri karena kita paling baca koran pun 2, majalah seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Buku ya yang ada ya buku sekolah gitu, buku komik ya ada gitu. Tapi kita nggak dikepung like every second. Anda kalau anak sekarang ini every second juga cup kayak cucu saya kalau lihat iPad wung YouTube ini dia pindah ini. I cannot imagine your brain, ya kan? Otak Anda tuh dibombardir dengan begitu dan itu akan menjadi satu tantangan yang luar biasa. Iya, betul, Bu. Jadi saya simpati sama generasi muda gitu ya, bahwa Anda semuanya itu live in a totally different and challenging era. Itu yang akan mempengaruhi. Nah, tapi di sisi lain, the positive side-nya, Anda actually cepat juga untuk bisa sort out suatu informasi, termasuk belajar. Kalau saya menganggap anak-anak muda itu cepat banget belajarnya sekarang. Saya umpamanya beberapa kali diminta untuk nguji skripsi anak-anak S1. Wih, cara mereka nulis skripsi sekarang menurut saya sudah mirip kayak PhD level zaman saya. Karena data banyak, metodologi banyak dan itu. Jadi sofistikasi dari cara berpikir menjadi juga makin banyak. Nah, yang kita harus jaga itu yang tadi, kalau dia cuma menjadi consumer dari informasi atau bahkan terombang-ambing, itu bahaya kan kalau kayak gitu. Jadi ya saya kalau bisa memberikan nasihat pada anak-anak, kalau baca berita atau lihat entah TikTok, entah YouTube, entah apa, coba sekali-sekali jangan lihat yang kamu setiap hari udah lihat. Let's say kamu biasanya seneng pasti penyanyinya si ini atau YouTube channelnya ini. Sekali-sekali kamu itu cari yang lain. Let's say cari ada di Google hal yang berbeda sama sekali. Supaya apa? I think di dunia ini begitu banyak hal yang menarik yang mungkin Anda belum lihat. Sementara kalau Anda terlalu terfokus kepada satu hal, Anda menjadi sangat sempit di dalam melihat dunia yang sebetulnya sangat luas, begitu sangat kaya dengan berbagai hal. Kedua, ya kalau masalah uang tadi ya, investasi. Anak-anak muda itu kan karena di-drive dengan digital teknologi dan digital platformnya itu, dan digital platform itu pasti ngambil duit Anda gitu. Anda menjadi konsumtif karena orang bilang aduh murah banget ya, gampang banget, tinggal gitu cek gitu. Ya,
impulsif untuk konsumsi itu ya sebaiknya ditahan dalam bentuk do you really need it? Kalau pas lagi tempted ngelihat sesuatu yang bagus dipikirin dulu, jangan langsung ngeklik untuk buy gitu. Tapi dipikirkan dulu. Aku bener sih butuh, aku pengen beli mug yang seperti ini. Padahal di rumah udah ada 5 mug gitu. Beneran tuh kepengen gitu. Butuh atau pingin gitu Butuh ya, Bu, atau ya? pingin gitu. Iya. Dan kalau punya uang ya sekarang Anda juga punya banyak sekali alternatif. Bisa investasi yang sekarang juga cukup gampang. Umpamanya beli surat berharga negara. Berarti Dulu kan itu hanya tipsnya ya, deposito. Bu, ya? Iya, dia banyak hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak karena sekarang pun bank maupun lembaga-lembaga keuangan juga menawarkan jasa yang jauh lebih mudah untuk Anda bisa akses. Last but not least nih Bu ya, boleh nggak Bu Ibu nyampein kesan dan pesannya Ibu tentang podcast alias podcast kabinet dan sekretariat kabinet ini Bu? Saya rasa ide untuk membuat podcast kabinet yang di host oleh generasi muda dan menerjemahkan berbagai isu-isu ya yang di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah dengan bahasa yang biasa itu sesuatu yang sangat baik ya. Saya mengapresiasi dan mengangkat topi saya kagum dengan inovasi dari sekretariat kabinet untuk membuat channel seperti podcast kabinet. Yang kedua juga bisa menunjukkan bahwa pemerintahan itu bukanlah tembok gitu. Presiden, menteri, walaupun mereka punya tugas negara, pakai nama negara semua karena mereka adalah pejabat negara, mereka tuh tetap manusia biasa. Dan manusia biasa itu artinya ya mereka punya sisi humanis. Jadi podcast ini menjadi salah satu cara untuk bisa mempresentasikan bahwa yang namanya presiden, menteri itu semuanya adalah manusia juga. Mereka tentu punya tugas negara sebagai pejabat publik yang sangat penting, tapi mereka juga manusia biasa. Manusia biasa makan, dia capek, dia kadang-kadang juga sedih dan yang lain-lain. Dan ini akan membuat kita mampu untuk connect dengan masyarakat secara biasa ya, karena kita nggak ternyata kita nggak berjarak, karena dia juga ternyata sama dengan saya, ternyata dia juga susah tidur, dia ternyata baca buku, dia nonton film juga gitu ya, dia bisa nyanyi gitu. So make us menjadi orang biasa yang kemudian kita bisa berkomunikasi mengenai masalah-masalah negara gitu. Kadang-kadang kalau orang sudah punya mental block karena dianggap dia beda sekali, dia si pejabat gitu, dia mah bukan orang kebanyakan. Rasa seperti itu sudah meng-create distance. Jadi podcast ini bagus untuk meng-create jembatan-jembatan. Dan saya rasa ini juga salah satu ide inovatif ya, terutama untuk reaching out pada generasi muda. Ya harus ada inovasi seperti ini. Jadi saya sangat menghargai good innovation, kreativitas. Ibu Sri Mulyani, terima kasih banyak ya Bu atas obrolannya sore ini, juga atas waktunya Ibu. Saya sangat merasa sangat terhormat sekali dan saya sangat merasa tersanjung saya bisa ngobrol langsung dengan Ibu. Begitu juga kawan kabinet nih, pasti banyak banget pelajaran yang didapat. Pertama, empati itu penting banget, menjaga kerukunan. Dan kita juga harus bisa berstrategi gitu ya Bu untuk mengatur keuangan untuk masa depan juga gitu. Ini Menteri Keuangan yang paling strike, paling. Mas Pram digini juga? Iyalah. Ini sama juga gitu. Ini menteri yang paling Ini paling sering ini. Boleh nggak datang tuh bangun gedung, nggak boleh. Aduh, Pak Haji. Pak Haji. Palut. habis ngelamar orang.